Bab kita sampai pada judul Babul Khauf Minasyirk, yaitu takut akan segala bentuk kesyirikan. Bab takut yang kita tanamkan dalam hati kita, jangan sampai kita jatuh beramal, berucap, berniat dengan kesyirikan. Ya, ini menjadi satu amalan yang sangat dahsyat, sangat besar pahalanya. Dia menjadikan rasa takut dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam muamalahnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dia takut, jangan sampai ada ucapanku, ada hartaku, ada kebaikan yang aku lakukan itu bukan karena Allah. Itu takut. Ya, ini penting. Ya, karena rasa takut itu akan membaguskan seorang hamba. Kata ulama kita, makin besar rasa takutnya kepada Allah, maka makin bagus ibadahnya, makin berkualitas ibadahnya, makin utama ibadahnya, makin tinggi pahalanya. Kalau diiringi rasa takut, itu salah satu cara ulama kita menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Kalau kalian mau ibadah kalian berkualitas di sisi Allah, maka awal ketika kalian beribadah kepada Allah, tanamkan dalam hati kalian, dalam hati kita. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Bayangkan ya, hanya dengan amalan takut orang masuk surga, Pak, Bu. Kok bisa? Iya. Pernah dengan hadis, ada orang tua dia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, kalau bapakmu ini meninggal dunia, kamu bakar jasad bapakmu ini. Kalau sudah menjadi debu, kamu bagi beberapa bagian. Sebagian kamu buang laut, sebagian ke atas bukit, dan sebagian ke udara, biar tertiup angin. Ditanya sama anak beliau, kenapa wahai ayah kami? Karena aku takut kepada Allah. Bapakmu ini banyak dosanya, jangan sampai Allah menyiksa atau mengazab bapakmu ini dengan sebab dosa itu. Baik, Allah, orang ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Lihat hadis. Allah perintahkan dihidupkan kembali orang ini. Ya. Nah, kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, dan dia pun menjawab dengan apa yang dia sampaikan, pesankan kepada anak-anaknya. Ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah, takut disiksa dengan api neraka ya Allah. Hanya dengan amalan al-khauf wal khasyah, amalan takut, Bu. Tapi takut yang benar, yaitu takut didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena rasa takutnya. Yang kedua, Allah menjelaskan, orang ini selama hidupnya dia berbuat dosa, tetapi dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun juga, terutama syirik besar. Ini digaris bawahi. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba tersebut masuk ke dalam syurga karena dengan sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa 6 ayat 116. Wa qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ayat yang pertama terkait dengan judul takut. Takut jangan sampai ini bukan karena Allah. Dia takut jangan sampai ibadahnya ini adalah mengandung kesyirikan. Artinya ada niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dia jaga betul semua ibadahnya, yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun. Ya, dia niatkan untuk Allah. Ini yang disebut takut. Dan sampai ibadahnya diubah karena Allah. Nah, mungkin kalau ibadah atau syirik besar, alhamdulillah, di antara kita insya Allah nggak ada yang melakukannya, insya Allah. Tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah berhala, pohon, nggak ada sih. Tapi ingat, ada syirik yang paling berbahaya. Yang kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi dulu sebelum meninggal dunia berpesan kepada semua sahabatnya. Jadi zaman Nabi SAW itu ketika habis sholat isya, sholat maghrib, sholat duhur, itu biasa kasih majelis ilmu. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, wahai sahabat-sahabat, akhwafu, ingat, akhwafu itu kalau bahasa Arab itu sigatul tafdil, penekanan bahwa itu sangat, gitu ya, seperti akbar, sangat besar. Beda dengan kabir, kabir itu besar, akbar sangat besar, khauf takut, akhwaf sangat takut, gitu. Ke bahasa kata Nabi SAW, lihat Nabi yang berkata kepada siapa? Sahabat-sahabatnya yang Allah sudah ridho kepada mereka. Mereka ini sahabat ini, walaupun dosa sebesar apapun selain kesyirikan sudah Allah ampuni. Kita ini siapa? Kata guru-guru kami, kita ini siapa? Sehingga kita nggak mau menjaga kehidupan kita dari syirik kecil. Ini sahabat Nabi. Kata Nabi, akhwafu, aku betul-betul paling takut. Kalau kita lihat konteks hadis Pak Bu, yang pernah kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, atau dia Arba'in Nawawi, itu hampir tidak pernah ada hadis itu. Hanya ada satu hadis yang datang dalam bentuk penekanan seperti itu. Akhwafu, yang paling aku takutkan, ya. Dan yang paling aku takutkan, diulangi lagi kata khauf 2 kali. Nah, ini juga penting Bu, tafsirnya begitu. Jadi tidak sembarangan itu. Nabi mengucapkan satu peringatan itu tidak sembarangan. Dan itu dalam kaidah bahasa Arab begitu. Akhwafu ma akhafu, diulangi 2 kali. Sungguh dari perkara yang paling aku takutkan, dari semua perkara yang aku takutkan. Wih, dahsyat ini. Ya, yaitu kata Nabi syirik kecil, syirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, riya. Dan riya ini semuanya kita semua kena, ulama, kiai, habib, semua kena. Kenapa? Karena dia sangat halus, sangat licin dan luar biasa. Hanya dengan ilmu bisa dia tahu. Kalau dia tidak dengan ilmu tidak bisa. Nah, maka di sini Allah menyebutkan di surah An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk syirik kecil. Nah, ini perlu digarisbawahi. Syirik kecil, apapun syirik kecilnya, dia niatkan bukan karena Allah, maka tidak diampuni Allah. Syaratnya dia bertaubat dari syirik kecil. Jadi bukan cuma syirik besar, Pak. Syirik kecilnya wajib dia bertaubat. Maka kata Nabi SAW, kita disunahkan 100 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Antisipasi syirik kecil. Bayangkan ilmu ini, tetangga kita nggak belajar ini. Betul-betul, Masya Allah, ini adalah hidayah, karunia buat kita dan ibu bapak semua yang hadir. Inilah ilmu warisan Nabi terbesar. Nabi tidak meninggalkan harta, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Dan ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu tauhid. Nah, wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik. Nah, dan dosa ini atau kesyirikan ini, nah, hendaknya dia beristighfar setiap hari, ya. Jadi kesalahan dosa tersebut.
Kemudian disebutkan dalil yang kedua. Nah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat siapa yang berdoa dalam ayat ini. Yang berdoa di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ayat, ini doanya Nabi Ibrahim, kemudian Allah abadikan menjadi ayat dalam Al-Quran. Sebagai pelajaran, hati-hati kalian. Kenapa? Perhatikan betul doanya Nabi Ibrahim itu, dan itu doa yang paling benar. Ibu bapak, kalau mau berdoa, betul boleh minta apa saja, silakan, tidak masalah. Tapi ada doa yang paling utama, paling dahsyat. Ini dia salah satu doa. Harusnya ini yang kita amalkan. Doa ini setiap hari kita minta dulu kepada Allah, baru doa-doa yang lainnya. Kita ulangi ya. Ini ayat asalnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan kebetulan doa ini, tidak. Kita lihat seperti apa doa ini. Kok bisa singkat dan begitu mendalam maknanya. Nah, wajnubni, lihat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Rabbku, wajnubni, jauhkanlah diriku. Lihat, yang pertama Nabi Ibrahim padahal Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah. Dua cuma Nabi atau Rasul yang Allah angkat derajatnya menjadi Khalil. Khalil itu adalah lakop, istilah, gelar, yaitu kekasih. Nabi yang lain tidak dikasih. Bahkan Nabi Musa pun tidak dikasih. Yang dikasih cuma dua. Yang disebut kekasih Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan. Tapi apa yang menarik dari doa ini? Kita lihat. Wajnubni, wahai Rabbku, ya, jauhkanlah aku. Lihat, keimanan, tauhid yang luar biasa dari Nabi Allah Ibrahim saja. Ibadah beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun juga, sedikit pun juga, sekalipun juga tidak pernah. Dahsyatnya ketauhidan beliau. Bahkan kalau kita lihat, beliau dilemparkan ke dalam api, tidak, beliau berdoa di dalam Al-Quran diabadikan apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api, ya nar, wahai api, jadilah kamu dingin. Tidak cukup dingin, wasalaman, bardan, wasalaman. Tidak berhenti hanya di bardan, dingin. Kata ulama kita menunjukkan bahwa jika Allah menyebutkan dingin saja, maka Nabi Ibrahim bakal mati kedinginan. Ini menunjukkan bagaimana hikmah kecintaan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang menyebabkan Allah begitu mencintai beliau? Sudah kita jelaskan sebelumnya. Karena tauhid. Beliau nggak sholat kayak kita, Pak Bu. Ya, nggak haji, nggak umroh kayak kita, enggak. Ya, nggak macam-macam kayak ibadah kita sekarang. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Tidak. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat beliau menjadi Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diabadikan doanya dalam Al-Quran, diabadikan namanya di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan pedoman dalam masalah ketauhidan. Karena tadi tidak ada sedikit pun al-khawf. Bab kita tentang al-khawf minasyirk. Takut itu dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini saya berbiasa yang kitab ini. Ya. Kunci-kunci kesuksesan, kebahagiaan untuk memperoleh kecintaan, keridhaan Allah. Ini dia salah satu kuncinya. Menanamkan pada diri kita al-khawf, rasa takut dari hal apa? Kesyirikan. Kenapa?
Karena itu adalah amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu ya? Kalau kita mau hebat Pak Bu, lihat orang yang sudah pernah hebat, betul tidak? Iya. Mana ada kita mau hebat, lalu hebat sendiri, belajar sendiri, mau pintar sendiri? Gak mungkin, ya. Kalau mau jadi dokter pasti diajar oleh dokter. Gak mungkin diajar oleh tukang beca. Kalau mau jadi insinyur pasti belajar dengan insinyur. Karena kenapa? Dia sudah punya ilmu terkait masalah tersebut. Nah, demikian pula kita Pak Bu. Kalau mau diridhoi Allah, mau dicintai Allah, mau diampuni dosa-dosa kita, mau diberikan syafaat oleh Allah, mau dibebaskan dari hisab di kubur, bahkan di yaumul mahsyar, gak bisa Bu sholat, gak bisa puasa, gak bisa sedekah, gak bisa. Ini cuma ini bisa. Wajnubni, takut kepada Allah akan jatuh dalam kesyirikan. Wajnubni, ini Al-Quran Bapak Ibu, An-Nisa ayat 116 ya. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dengan sejauh-jauhnya. Lihat, wajnubni, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim betul-betul sangat takut kepada Allah jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Rahasia ilmu dan keselamatan kita, ya, ini dia. Jadi kita boleh berdoa apa saja boleh, pekerjaan jodoh boleh, tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini dia doa yang paling pertama yang harus kita ucapkan. Boleh kita minta yang lainnya, tetapi itu yang keempat, ketiga, jangan yang pertama. Yang pertama ini Pak Bu, ini amalan kita mulai hari ini, amalkan ini. Ya, ini Al-Quran ini. Ya Allah, jauhkanlah aku, anak keturunanku, an-na'budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Jangan salah, ya. Berhala itu bukan tidak ada di zaman kita. Jangan salah Ibu, Bapak. Berhala zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Dalam bentuk manusia. Ya. Dulu di zaman Nabi Ibrahim berhala itu pakai. Ya. Hari ini berhala itu luar biasa banyak, aneka ragamnya. Bahkan orang rela menukarkan agama hanya dengan Indomie. Pernah kita dengar cerita itu ya? Banyak sekali. Itu berhala luar biasa itu. Ya. Dia tukar akidahnya hanya karena dikasih satu karton Indomie. Banyak kita dengar berita itu dari dulu gitu. Ya. Atau karena sebab yang lainnya. Nah, pernikahan misalnya, dia ikut agama suami, dia pindah agama ini dan itu, atau sebaliknya. Banyak kita lihat saksikan di mana-mana seperti ini. Mereka betul-betul telah menjadikan manusia sebagai sesembahan, tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wabaniyah. Nah, jadi doa kepada atau keselamatan diri kita dulu. Ibu bapak jangan sampai terlalu semangat, ya Allah selamatkanlah anakku, selamatkanlah suamiku. Dia lupa. Padahal dirinya dulu yang harus dia selamatkan. Nah, maka penting bagi seorang muslim, tidak boleh dia memberikan cintanya kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah, kemudian kepada dirinya. Ini urutan cinta. Ya, saya ulang. Cinta itu sangat istimewa. Ibadah yang paling dahsyat selain niat tadi, ikhlas. Ada al-mahabbah. Bahkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 31 itu disebutkan apa itu cinta, hakikat cinta, dan cinta yang benar itu bagaimana, ada semua, dan apa keutamaan cinta kalau itu benar cintanya. Tapi kalau salah, apa bahayanya? Lihat di surah Ali Imran ayat 31. Tapi kembali lagi bahwa wajnubni, ini dalil kalau mau berdoa memohon keselamatan dirinya dulu yang dia perhatikan. Ya Allah berikanlah aku hidayah, ya Allah jauhkanlah aku dari segala bentuk kesyirikan, apapun kesyirikan, yang besar yang kecil,
yang nampak, yang tersembunyi. Mohon minta petunjuk dan hidayah. Inilah jalan keselamatan. Karena ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa baniyya, ya Allah, jauhkanlah anak keturunanku. Baru masuk di situ. Anaknya, ponakannya, sepupunya, tante, paman, bibi, termasuk suami, termasuk juga istri. Ya, yang pertama tadi dirinya, kemudian orang tuanya, kemudian ada tingkatan-tingkatannya memang. Maaf itu harus pasang di tempatnya masing-masing. Nah, jadi berdoa anak-anak kita ini Pak luar biasa. Ya. Kalau kita tidak doakan mereka dengan ini, ya, berbahaya kita sebagai orang tua, ya, sudah menjerumuskan anak kita secara tidak langsung jatuh dalam kebinasaan. Tidak ada kebinasaan terbesar selain kesyirikan kepada Allah. Memang dia tidak menyembah patung, iya. Memang tidak menyembah berhala, benar. Tapi apakah kita menjamin dia tidak pindah agama? Tidak ada. Kira-kira ada yang bisa pastikan anaknya nggak murtad? Tidak ada. Wallahu a'lam. Ini ngeri Pak. Termasuk tadi, ya. Ini doa. Wajib Pak doakan anak-anak kita, keluarga kita terdekat dulu. Nah ini juga menjadi catatan buat adik-adik kita yang belum nikah. Jangan saking semangatnya calon istrinya didoakan, ya? Calon suaminya didoakan, lupa mamanya, lupa saudaranya, lupa kakaknya. Gak boleh. Ini juga dalil cinta itu yang pertama diberikan kepada Allah, kemudian kepada dirinya. Allah itu sudah termasuk Rasulullah, ya? Tidak boleh dipisahkan itu. Kemudian kepada dirinya, kemudian kepada orang tuanya, kemudian kepada saudaranya. Maka tidak boleh ada seorang muslim dia mendoakan keburukan kepada saudaranya, apalagi karib kerabat dekatnya, apalagi senasab, ya. Tak boleh. Hanya karena masalah buta, masalah warisan, masya Allah, nggak boleh. Ini dalilnya, nggak boleh. Tetap doakan semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari kesyirikan. Ini perintah dalam Al-Quran ini, ya. Wa baniyya, dia datang dalam bentuk nakirah. Ini juga penting. Ada maksudnya itu. Tidak ada alif dan lam. Ya, wa baniyya. Umum. Mau ponakan jauh, ponakan dekat, ponakan sepupu ketiga, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, sepupu lain kali, ya macam-macam. Masuk semua di dalamnya. Ya, tetangga kita masuk dia. Umum. Ya, anak-anak kita yang masih, ya, semuanya mohon perlindungan ya Allah, jauhkan mereka juga ya Allah dari segala bentuk syirikan al-asnam, an-na'bud al-asnam, beribadah kepada berhala, ya, patung zaman dulu, sekarang kan sudah berubah dia. Nah, bahkan macam-macam ya. Kita lihat di TV banyak sekali orang rela menangkap ulamanya sendiri hanya karena, ya, orang rela menghina agamanya. Masya Allah, azan itu suaranya mirip buku. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ucapannya itu penuh dengan kesyirikan. Nah, ya, kalau kita mengkaji itu luar biasa. Dan masih banyak, ya, contoh-contoh lainnya. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Kisah atau doa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dengan benar itu istimewa di hadapan Allah. Bukan orang yang sudah macam-macam, tidak. Ibadah yang macam-macam, bukan itu istimewa di hadapan Allah. Tak ada itu Pak. Yang istimewa yang ini. Dia jaga seluruh ibadahnya, dia jaga seluruh niatnya, dia jaga seluruh sedekahnya, dia jaga seluruh perbuatan baiknya, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya, dan dia menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan pengen istimewa, ya.
di depan istri kita, di depan suami kita. Iya, pasti kita pengen gimana biar aku istimewa di depan istri aku, di hadapan suami, di hadapan anak-anak, pasti ada rasa itu. Bahkan di hadapan di tempat kerja, lihat bagaimana di hadapan Allah. Masa kita tidak mencari jalan tempat yang istimewa di hadapan Allah? Rugi kan? Allah berikan kita fasilitas yang kita miliki hari ini, apapun itu, ilmu, harta, kekuasaan, bahkan keahlian, ya, hendaknya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang orang yang termasuk golongan atau orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, al-khawfu tuqa'u makruhun wa huwa diddul amal. Takut itu seseorang yang di dalam hatinya membuat dia cemas, tidak tenang, gelisah, galau, yang semisal dengan itu. Sedikit-sedikit dia cemas, sedikit tidak nyaman, sedikit-sedikit dia takut, sedikit gelisah, sedikit-sedikit ini dan itu. Nah, ini dia. Obatnya tidak ada cara lain, Pak. Perbaiki tauhid. Hilang itu, hilang, insya Allah. Takut tidak ini, takut tidak itu, enggak enak, takut begini, nanti begini, ya Allah nanti gelisah, aduh bagaimana nanti kalau saya enggak ini, enggak jadi ini. Enggak usah takut. Asal dia jaga keimanannya, tauhidnya, karena Allah, hilang itu rasa cemas. Ya. Dia enggak lulus PNS biasa aja. Ya. Dia enggak jadi pengusaha hebat juga biasa. Gagal dalam perdagangan, bisnis juga biasa. Semuanya biasa aja. Kenapa? Karena dalam hatinya ini, ya, tidak ada lagi kecemasan, ketakutan kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena dia yakin hanya ridho Allah yang dia inginkan. Itu cuma cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah, ya, adalah mendapat ridho Allah. Tanamkan dalam. Caranya bagaimana? Ini dia salah satunya. Wajnubni wa baniya na'budu. Jangan sampai diri kita ini, wajnubni datang dalam bentuk mufrad, tunggal. Bukan wajnubna, ya. Nahnu, tidak. Wajnubni, aku, kitanya orang itu. Masing-masing dari kita, itu maksudnya. Setiap dari kita tidak boleh merasa aman. Makanya datang dalam sigah mufrad, tunggal. Tidak boleh, ya. Harus masing-masing takut. Walaupun suami kita, walaupun istri kita, walaupun masing-masing cari selamat. Nah, itulah ajaran tauhid. Tauhid itu masing-masing jaga hatinya dengan Allah, hubungan dia dengan Allah dia masing-masing jaga. Gak boleh dia bergantung dengan orang lain. Tolong ya, saya titip ini. Tolong ya, kamu doakan saya. Tolong ya, kamu dekatkan saya kepada Allah. Gak bisa. Tauhid itu nggak begitu. Ya, dia sendiri yang membangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin bangun, makin bagus hubungan dia, makin ikhlas hubungan dia, maka makin istimewa dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh dia takut, sedih. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshirhum billati wa bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang tauhidnya benar, imannya benar, niatnya benar, ikhlasnya benar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Jadi kalau sudah belajar sedih, tidak boleh lagi rasa takut, rasa sedih, enggak boleh. Kenapa? Allah menjadi penjaganya. Nah, ada orang mau takut lagi kalau Allah sudah jadi penjaganya. Kalau hari ini Kapolda penjaganya, dia aja udah aman rumah saya. Ini Allah yang maha segalanya. Malaikat sudah Allah perintahkan jaga dia. Siapa lagi kira-kira mencelakakan dia? Coba kita lihat, ya, Nabi Ibrahim coba. Udah dimasukkan ke dalam api. Ya, kita ulangi lagi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimasukkan ke dalam api, bukan baru mau didekatkan kepada api. Masukkan ke dalam keadaan tidak berbusana.
nggak ada pakaian yang melindungi beliau. Maka nanti di akhirat orang yang pertama kali dipakaikan pakaian surga adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat keutamaan yang Allah berikan di dunia, di akhirat, masya Allah, ya. Karena apa? Tauhid. Dia jaga hubungannya, niat ikhlasnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sampainya berapa ini, Bu? Itu kita pembahasannya berat, jadi jangan terlalu banyak. Kayaknya takut kalau Iya, disarankan juga tadi waduh. Ya, jadi memang agak menegangkan bahasanya karena memang inilah Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan dan insyaallah silakan kita diskusi apa yang perlu kita diskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.